Tuhan, aku rindu semua orang percaya padamu. Sebab hanya Engkau juru selamat, sebab hanya Engkau penebus dosa, agar semua orang menjadi tahu hidup dalam damai sejahtera-Mu, agar semua orang tidak binasa, dapat masuk kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kembali kita siapkan diri kita sebelum kita masuki dunia kerja kita hari ini. Kita hendak membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah, di dalam nama Yesus Kristus kami datang di hadapan-Mu dengan penuh sukacita dan mengucap syukur. Karena Tuhan baik, sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami, yang sudah memberkati kami dalam istirahat tidur di sepanjang malam. Engkau menjaga dan menyertai kami. Engkau juga yang telah membangunkan kami di hari ini. Kami ada sebagaimana kami berada semua karena rahmat-Mu. Karena itu sebelum kami masuki dunia kerja kami hendak membaca merenungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami. Urapi juga hamba-Mu, sehingga setiap kata kalimat yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah kata kalimat penuh kuasa, penuh urapan, yang mendengar diberkati, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau. Roh Kudus menyingkapkan segala rahasia kebenaran firman di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita membaca di dalam Lukas pasal 5 ayat 37, 38 dan 39. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang, dan kantong itu pun hancur. Ayat 38. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Ayat 39. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata anggur yang tua itu baik. Demikian pembacaan Lukas pasal 5 37 sampai 39. Nah, Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pernyataan ini harus kita tanggapi dengan serius. Ini merupakan suatu peringatan. Anggur lama ini berbicara mengenai cara keberagamaan atau pola keberagamaan yang selama ini telah membelenggu atau mengikat kehidupan rohani orang Yahudi. Anggur lama juga berbicara tentang cara keberagamaan yang nyaman dan tidak menyakitkan. Nah, ketika Tuhan Yesus berbicara mengenai anggur dan kantong kulit tempat penyimpanan anggur, ini konteksnya mengenai cara beribadah dan syariat agama Yahudi. Cara keberagamaan orang Yahudi pada umumnya sama dengan seperti cara keberagamaan yang dimiliki oleh agama-agama lain. Mereka telah menikmati cara keberagamaan itu selama beratus-ratus tahun. Bagi mereka agama itu nikmat, nyaman, menguntungkan, dan tidak menyakitkan. Dan itulah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus sebagai anggur lama. Pernyataan Tuhan Yesus itu mengisyaratkan betapa sukarnya mengubah gaya hidup keberagamaan orang-orang Yahudi dengan kebenaran Injil Kristus. Bagi kita, ayat ini menyuruh kita untuk tidak menggantikan kekristenan dengan pola hidup keberagamaan.
Jika kekristenan sampai menjadi suatu keberagamaan, maka kekristenan tersebut akan menawarkan sesuatu yang nyaman, tidak menyakitkan, dan menguntungkan bagi pemeluknya. Hal ini sangat bertentangan dengan kebenaran Injil yang Tuhan Yesus tawarkan. Kekristenan yang benar itu menyakitkan. Sekali lagi saya tegaskan, kekristenan yang benar itu menyakitkan. Mengapa? Karena harus menyalipkan daging dan merenggut kita dari cara hidup orang dunia. Hidup kita tidak lagi dipimpin oleh keinginan hawa nafsu, tapi harus dipimpin oleh Roh Allah. Jadi merenggut kita dari cara hidup orang dunia. Agama adalah kepercayaan kepada sifat-sifat serta kekuasaan Tuhan dengan ajaran dan kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan kepercayaan itu. Secara sosiologis, kekristenan pun seperti itu. Tapi dalam kekristenan yang dimaksud dengan kepercayaan itu apa? Lalu yang dimaksud kewajiban dalam kekristenan itu apa? Itulah bedanya antara kekristenan dengan agama. Karena perbedaannya jauh sekali Bapak Ibu. Ya, perbedaannya jauh sekali dengan agama-agama yang ada di dunia ini. Kalau kita lihat, cara keberagamaan kekristenan itu berbeda. Maka saya mau menegaskan bahwa kekristenan itu bukan sekedar agama. Amin. Kekristenan itu bukan hanya sekedar beragama. Tapi kekristenan itu adalah jalan kebenaran untuk menuju hidup yang kekal, yaitu surga yang kekal. Amin. Agama-agama pada umumnya memiliki ritual dan liturgi yang baku, hukum-hukum yang legalistik dan sangat formal. Sedangkan dalam kekristenan, hidup umat setiap hari adalah liturgi yang sejati. Tidak ada rumusan hukum syariat yang rumit yang mengatur setiap langkah kehidupan umat. Dalam kekristenan hanya ada satu hukum yang disebut dengan hukum kasih. Inilah hukum yang utama. Dalam agama-agama, peran tokoh agama sangat menentukan tingkat kerohanian jemaat. Tetapi dalam kekristenan, peran tokoh agama atau hamba Tuhan tidak boleh dominan. Mereka hanyalah alat untuk mengantar jemaat mengenal Tuhan secara pribadi. Sebaliknya, jemaat harus berusaha sendiri untuk menemukan dan berhubungan dengan Tuhan secara pribadi. Itulah mengapa kekristenan bukanlah sebuah agama, melainkan jalan hidup yang membawa seseorang kepada Tuhan untuk dapat menikmati hidup yang kekal. Jadi kalau saudara ingin hidup yang kekal masuk surga, maka saudara harus menjadi Kristen. Ya kan? Karena kekristenan itu sekali lagi bukan sekedar agama. Bahkan ada banyak orang mengatakan kekristenan bukan agama, tetapi adalah gaya hidup yang berkenan kepada Tuhan menuju hidup yang berkemenangan, hidup yang kekal. Amin. Karena Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya, jadi kalau kita tidak melalui Yesus, kita tidak akan menemukan kebenaran, kita tidak akan menemukan hidup yang sesungguhnya. Dia katakan tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak seorang pun yang sampai ke surga kalau tidak melalui Yesus. Karena Yesus adalah jalan menuju surga. Karena itu bagi setiap saudara yang ingin masuk surga, harus dan wajib hukumnya membuka hati dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Firman hari ini mengingatkan kami
untuk tidak beragama dengan cara-cara yang lama. Tapi kami setelah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kehidupan kami yang baru, kami harus menyangkal diri, pikul salib. Kami berbeda dengan dunia. Kami tidak mengikuti keinginan-keinginan dunia. Kami tidak bersahabat dengan dunia. Kami tidak mengikuti keinginan hawa nafsu. Tapi kami harus mengikuti keinginan daripada Roh Tuhan sendiri. Firman Tuhan sudah kami baca, kami dengar. Kiranya kami bukan jadi pendengar yang setia, tapi kami menjadi pelaku yang sejati. Terima kasih, berkati seluruh sahabat Galilea di mana saja mereka berada. Tuhan menolong, memberkati mereka dalam tugas kerja hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada